qiyamah. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita bisa kembali berkumpul forum yang insyaallah forum yang mulia ini, yang penuh berkah ini, yang kita akan nanti mendengarkan pemaparan ataupun penjelasan dari diri kita Ustaz Farid berkaitan dengan berkaitan dengan kitab Hatmiyah Qira al-Hadarah yang insyaallah ini masuk yang sesi yang kedua atau pertemuan kedua. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita berikan kepada diri kita Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah kita terus berupaya komitmen menjalankan sunnah beliau dan mengikuti tapak tulas apa yang beliau tinggalkan, kemudian bisa kita kembalikan lagi seperti yang pernah tegak pada masa sebelumnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, kami doakan tetap dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan di segmen yang kali ini kita bisa diberikan oleh Allah kemudahan pemahaman yang nantinya akan dijelaskan oleh guru kita Ustaz Farid. Untuk tidak memperpanjang lagi salam, waktu dan kesempatan kepada guru kita pada Ustaz Farid, waktu dan tempat kami persilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini masuk pada sesi yang kedua ya, yang membahas buku yang berbicara tentang benturan peradaban ya, yang kemarin kita sudah sampaikan pengantarnya ya. Jadi buku ini diterjemahkan dengan judul keniscayaan ya, benturan peradaban sebuah keniscayaan ya. Hatmiyatu Sira'il Hadarati ya. Sebelumnya kita sudah memahami atau mengkaji kemarin bahwa pertarungan antara hak dan batil itu akan terus terjadi ya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ya optimisme kepada kita bagaimana karakter kebenaran itu dan bagaimana karakter kebatilan itu. Karakter kebenaran itu pasti unggul ya. Sementara karakter kebatilan itu pasti kalah, pasti lenyap. Inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra 81 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa." Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Jadi dalam tafsir As-Sa'di itu dijelaskan ya bahwa sifat kebatilan itu ya pasti akan lenyap gitu ya. Innal batila kana zahuqa. Ini merupakan karakter dari kebatilan.
Namun dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, walakinnahu qad yakunu lahu saulatun wa rawajanun. Akan tetapi kebatilan itu terkadang saulah, ya, saulatun, mendominasi, berkuasa. Bukan hanya itu, warawajanun, digemari, disenangi, gitu ya, kebatilan itu. Meskipun dia batil, gitu. Karena disebutkan idza lam yuqabilul haqqu, kalau tidak dihadap-hadapkan dengan kebenaran, ya. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, meskipun Islam itu adalah agama yang hak dan kebatilan itu pasti lenyap, akan tetapi kalau Islam itu tidak hadir, ya, untuk berhadapan dengan kebatilan ini, maka kebatilan ini akan mendominasi, merajalela, ya, bahkan digemari, ya, bahkan digemari. Nah, karena itulah kalau kita bicara pertarungan, ya, atau benturan peradaban, kita harus senantiasa menghadirkan kebenaran itu, ya, kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan, ya, sehingga kebatilan itu kemudian akan lenyap, ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan masuk ke bab yang pertama, ya. Saya mohon share ini. Ya. Nah, bab yang pertama, ya, yang dalam bab ini membahas konsepsi, ya, konsepsi. Dan kalau kita lihat konsepsi dalam Islam itu penting, ya, ta'rifat itu penting. Jadi apa yang dimaksud dari istilah itu, ya, itu sangat penting, ya, di mana ta'rifat itu, ya, sesungguhnya menjelaskan apa yang kita maksudkan, ya, di mana ta'rifat yang sahih itu, kalau ta'rifat itu memenuhi dua kriteria, ya, dia jami'an wa mani'an, gitu, ya. Dia jami'an itu dalam pengertian ta'rifat itu bisa menjelaskan apa yang ingin dijelaskan, gitu. Dan kemudian mani'an, nah, ta'rifat itu juga membatasi, ya, membatasi apa yang ingin dijelaskan. Jadi kalau ada definisi yang tidak menjelaskan apa yang ingin dijelaskan, itu bukan definisi yang benar, ya. Atau definisi itu terlampau luas, tidak membatasi, semuanya masuk ke dalamnya, gitu, ya. Ini juga bukan definisi yang tepat, ya. Karena itu prinsip ketika membuat sebuah ta'rifat atau istilah itu adalah jami'an dan mani'an, gitu, ya. Nah, dalam bab pertama ini dijelaskan tentang dua konsepsi yang penting, ya, yang nanti ini akan akan menentukan, ya, akan sangat penting, ya, untuk pembicaraan berikutnya, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan peradaban itu sebenarnya apa, ya. Nah, konsepsi penting yang ada dalam buku ini ada dua istilah, ya. Ada yang disebut dengan hadarah, ya. Ada yang disebut dengan al-madaniyah, ya. Ini dua konsepsi yang penting, yang ini harus benar-benar kita bedakan, ya. Karena ketika tidak bisa dibedakan antara dua konsepsi ini, maka akan terjadi kekacauan, ya, dalam memahami Islam tentang apa yang boleh diambil, apa yang tidak, ya. Sebagai contoh, misalkan ketika tidak memahami dua istilah ini, ada al-hadarah, ada al-madaniyah, maka ada sebutlah kubu ekstrim, ya, satu kubu ekstrim yang menolak
ya semua perkara yang datang dari barat ya. Jadi pokoknya semua perkara yang datang dari barat itu ditolak ya. Sains dan teknologinya juga ditolak ya, penemuan-penemuan teknologinya juga ditolak gitu ya. Sampai tidak mau menggunakan mobil, tidak mau menggunakan televisi ya, tidak mau menggunakan speaker misalkan ya. Jadi menolak semua yang berasal dari barat gitu ya. Dari segi semangat ya, ini tentu bagus ya dari segi semangat ya, karena ada anggapan barat itu bukan Islam ya. Tapi ketika tidak bisa membedakan dua konsepsi ini, yaitu al-hadarah dan al-madaniyah, perkara-perkara yang sebenarnya itu bukan khas barat dan itu sebenarnya merupakan milik seluruh peradaban atau tidak terkait dengan peradaban tertentu, itu kemudian juga ditolak, padahal itu sangat dibutuhkan oleh manusia ya. Misalkan sains dan teknologi gitu. Kita bisa bayangkan kalau umat Islam meninggalkan sains dan teknologi kan begitu, maka kita akan mengalami kemunduran kan gitu. Kalau kita tidak kemudian mengikuti, mengembangkan sains dan teknologi. Dalam persenjataan misalkan kita masih bertahan pada pedang, golok misalkan ya, bambu runcing ya, pasti akan menghadapi kesulitan untuk memenangkan peperangan ketika musuh itu telah menggunakan rudal ya, senjata nuklir misalkan ya, pesawat tempur ya, dengan alasan itu semua dari barat ya. Nah, ini cara pandang yang keliru, yang satu sisi dari segi semangat itu sesungguhnya hal yang luar biasa, tapi sisi lain bisa menyebabkan kemunduran umat Islam karena umat Islam itu meninggalkan sains dan teknologi. Padahal sains dan teknologi itu sesuatu yang tidak boleh ya kita tinggalkan ya. Bahkan kita harus mengembangkan, berlomba ya dengan peradaban yang lain untuk mengembangkan sains dan teknologi. Itu bisa disebut kubu yang pertama. Kubu yang kedua itu adalah kubu yang pokoknya semua dari barat diterima gitu ya. Karena barat itu hebat, barat itu maju, maka semua perkara dari barat itu diterima tanpa melihat apakah perkara itu bertentangan dengan Islam atau tidak gitu kan. Maka bukan hanya sains dan teknologi dari barat saja yang diterima. Pemikiran-pemikiran barat seperti liberalisme ya, dalam politik, dalam ekonomi itu juga diterima. Ini juga telah membawa kemunduran juga di tengah-tengah umat Islam ya, dan telah membawa berbagai kerusakan di tengah-tengah umat Islam. Ketika semua konsepsi barat itu diterima gitu kan. Nah, disitulah pentingnya kita ya membedakan dua konsepsi yang nanti dijelaskan dalam buku ini ya, yaitu ada yang disebut dengan al-hadarah, ada yang disebut dengan al-madaniyah gitu. Nah, apa perbedaan antara al-hadarah dan madaniyah ini? Dan ini menjadi konsepsi yang penting dalam kajian ini ya, dalam kajian buku ini. Jadi yang disebut dengan al-hadaratu hiya majmu'ul mafahimi 'anil hayati. Jadi yang disebut dengan al-hadarah itu adalah sekumpulan pemahaman ya, mafahim ya, sekumpulan pemahaman tentang kehidupan. Itu yang disebut dengan al-hadarah ya. Dia berupa pemahaman, dia berupa pemikiran tentang kehidupan. Nah, karena itu al-hadarah ini pasti ya, dia dilandasi oleh cara pandang hidup tertentu ya. Lepas dari manapun cara pandang hidup itu ya. Karena setiap pemikiran itu pasti memiliki akar gitu ya. Tidak ada pemikiran yang tidak memiliki akar gitu. Pemikiran itu bukan tiba-tiba muncul ya. Itu pasti memiliki akarnya gitu. Misalnya kalau kita bicara tentang demokrasi ya, ide demokrasi ini bukan tiba-tiba muncul begitu saja, tapi pasti ada yang yang menjadi akarnya,
ada pemikir-pemikirnya gitu ya. Di mana ide demokrasi ini sebenarnya sudah dibahas jauh sebelumnya di masa Socrates, di masa Plato gitu ya. Meskipun kemudian dilembagakan ya sebagai sistem politik yang disebut modern oleh Barat itu ya setelah setelah revolusi pemikiran ya, revolusi ideologi di Barat yang memunculkan pemahaman sekularisme ya, disitulah kemudian sistem demokrasi itu menjadi sebuah institusi politik yang dilembagakan. Tentu pemikir-pemikirnya ada gitu ya, penggagas-penggagasnya ada, bukan tiba-tiba muncul. Di dalamnya ada misalkan Jean-Jacques Rousseau, ya, John Locke dan macam-macam itu, ya. Pemikiran-pemikiran mereka lah yang kemudian memberikan pandangan dasar terhadap sistem demokrasi ini. Jadi tidak ada pemikiran yang itu tiba-tiba muncul begitu saja. Pasti pemikiran itu bisa dilacak, ya. Bisa pemikiran itu bersumber dari pikiran manusia, bisa juga pemikiran itu bersumber dari wahyu, kan begitu. Yang jelas, yang namanya pemikiran itu ya memiliki akar, ya, sehingga yang disebut dengan al-hadarah itu adalah majmu'ul mafahim anil hayati. Jadi kumpulan pemahaman tentang kehidupan. Karena itu yang namanya hadarah itu pasti dia berdasarkan cara pandang tertentu, cara fikir tertentu, ya. Nah, dan apa yang disebut dengan al-madaniyah, ya? Al-madaniyah itu ya, hiyal ashkalul madiyatu, ya. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk fisik, ya, bentuk-bentuk fisik. Al-madiyah lil asya'il mahsusati, yang itu berupa benda-benda yang memang bisa diindra, ya, bisa dirasakan, ya. Ya, allati tusta'malu fi syu'unil hayati, yang itu digunakan dalam kehidupan. Jadi al-madaniyah ini adalah bentuk-bentuk fisik, ya. Nah, ini dua konsepsi yang penting untuk kita pahami, ya. Nah, karena itu dalam buku ini, ketika menjelaskan, ya, mafhumul hadarah itu dijelaskan bahwa al-hadarah itu adalah sekumpulan pemahaman tentang kehidupan. Dan hadarah ini ya bisa dia berasal dari agama, ya, bisa juga dia berasal dari pemikiran manusia, ya. Antakuna diniyatan ilahiyatan, ya. Imma antakuna diniyatan ilahiyatan, dia bisa berasal dari agama ilahiyah, ya. Wa imma antakuna wad'iyatan basyariyatan, ya, tapi dia juga bisa bersumber dari akal manusia, ya. Itu yang namanya hadarah, ya. Nah, karena itu disebutkan dalam buku ini bahwa dua jenis peradaban itu ada dua, ya, ada diniyah ilahiyah, ya, itu berupa, diartikan di situ sebagai peradaban spiritual ilahiyah, ya. Yang kedua itu adalah peradaban yang merupakan hasil dari pemikiran manusia, ya. Nah, peradaban yang tadi disebutkan, ya, sebagai peradaban ad-diniyah ilahiyah itu, ya, itu lahir dari sebuah akidah, ya. Jadi kalau kita lihat pemikiran apapun itu pasti punya basisnya, punya dasarnya. Nah, kalau peradaban diniyah ilahiyah ini adalah peradaban yang lahir dari sebuah akidah, ya, atau dasar ideologi, ya. Seperti peradaban Islam ini lahir dari akidah Islam. Nah, sementara peradaban buatan manusia, ya, itu lahir dari sebuah bisa lahir dari sebuah akidah, ya. Misalkan seperti peradaban kapitalisme Barat, ya, ini muncul dari akidah sekularisme, ya, dari konsepsi dasar sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Itu berasal dari pemikiran manusia. Jadi peradaban Barat itu berasal dari pemikiran manusia, ya. Nah,
peradaban buatan manusia ini bisa juga bukan muncul dari akidah sekuler seperti itu, ya, seperti kapitalisme. Jadi dia bukan lahir dari sebuah pemikiran yang mendasar, ya. Misalkan peradaban Sinto, peradaban Yunani, Babilonia, Mesir kuno, misalkan. Jadi peradaban-peradaban seperti ini dia itu sekedar konsep yang disepakati, ya, oleh satu atau beberapa bangsa. Jadi dia bukan muncul dari akidah. Ya. Nah, berikutnya juga dijelaskan, ya, seorang atau sekelompok manusia dia bisa memeluk satu agama, ya, sekaligus dia mengikuti akidah tertentu. Kenapa? Ya, dia memeluk satu agama, tapi dia mengikuti akidah tertentu. Ya, karena agama yang dia anut itu tidak memiliki konsepsi yang menyeluruh tentang kehidupan. Ya, contohnya seperti agama Nasrani atau agama Buddha. Ya, ini kan tidak mengatur seluruh aspek kehidupan. Karena itu baik itu orang Nasrani ataupun orang Buddha, ketika bicara tentang konsepsi kehidupan, mereka merujuk kepada kapitalisme. Jadi bisa seperti itu. Ya. Sementara kapitalisme itu kan dia berdasarkan akidah sekularisme. Ya. Kenapa? Ya karena memang agama Nasrani atau agama Buddha itu ya bukanlah agama yang sifatnya ideologis, gitu ya. Ya, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, karena itu sangat mungkin seseorang itu beragama Buddha atau beragama Nasrani, tapi pemikirannya itu kapitalisme. Atau adalah sangat mungkin peradaban kapitalisme di dalamnya itu pemeluk-pemeluknya itu adalah beragama Nasrani atau Buddha. Ya. Nah, peradaban mereka itu tidak bisa disebut sebagai peradaban ilahiyah, ya, sekalipun meskipun mereka itu memeluk agama Nasrani atau memeluk agama Buddha, ya. Ketika mereka mendasarkan kepada kapitalisme, ya tetap ya peradaban mereka itu tidak bisa disebut peradaban yang didasarkan pada agama, meskipun agama mereka itu Kristen atau Buddha misalkan, tapi tetap disebut sebagai kapitalis, gitu ya. Nah, karena itu di dalam buku ini disebutkan bisa jadi dari berbagai kelompok manusia, berbagai agama dan bangsa seperti Jepang, Hindu, Prancis. Jadi mereka mempunyai satu peradaban. Ya, peradaban apa? Ya, peradaban kapitalis, misalkan seperti itu. Meskipun bangsa dan agama mereka itu berbeda. Ya, seperti Jepang, kalau kita lihat ya, Jepang itu kan peradabannya peradaban kapitalis, ya, tidak jauh beda dengan Amerika, meskipun agamanya berbeda, gitu ya. Demikian juga yang lain, ya, seperti India misalkan, meskipun mayoritas Hindu, tapi peradaban mereka itu adalah peradaban kapitalis, ya, peradaban yang dibangun atas sekularisme, meskipun mayoritas memeluk agama Hindu, ya. Mereka itu sama-sama kapitalisme, begitu. Nah, itu konsepsi tentang apa tadi? Konsepsi tentang hadoroh, ya. Ini penting untuk kita pahami. Berikutnya adalah konsepsi tentang madaniyah yang tadi sudah dijelaskan. Jadi madaniyah itu berupa benda-benda yang bisa diindra, yang digunakan dalam kehidupan. Nah, namun terkait dengan madaniyah ini, ya ada madaniyah yang sifatnya khusus, ya, di mana benda-benda itu dihasilkan dari cara pandang tertentu atau peradaban tertentu, misalkan patung, salib, misalkan, ya. Itu memang benda, tapi itu dihasilkan dari cara pandang tertentu. Nah, ini disebut madaniyah yang sifatnya khusus. Ada juga madaniyah yang sifatnya umum, ya. Jadi benda-benda yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan dan industri, ya, seperti televisi, pesawat terbang, ya, ini dihasilkan dari ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi lah, gitu ya, dan industri. Nah, ini sifatnya umum, ya. Namanya madaniyah, ya. Misalnya pesawat tempur, ya, nuklir, ya, itu sih namanya madaniyah, ya, karena dia berupa benda-benda yang bisa diindra, gitu ya. Itu madaniyah. Nah, disinilah kalau kita lihat Islam dan Barat. Sekali lagi, hadoroh itu pasti dia berdasarkan pada ya pemikiran sekumpulan mafahim tentang kehidupan, ya.
Apa perbedaannya dengan hadroh Islam? Ya, pertama dari segi asasnya, gitu ya. Kalau hadroh Islam itu tegak atas dasar ya akidah Islam, ya. Sementara kalau hadroh Barat, ya, hadroh Barat atau al-hadrotul gharbiyah, yaitu tegak atas dasar sekularisme. Nah, ini perbedaan mendasar. Jadi kalau kita bicara hadroh Islam, ya dasarnya itu adalah akidah Islam, ya. Sementara al-hadrotul gharbiyah, ya, tegak atas dasar ya fasluddin anil hayah, yang disebut dengan sekularisme itu. Nah, ini perbedaan yang mendasar, dan perbedaan mendasar inilah nanti akan sangat mempengaruhi ya pemikiran-pemikiran yang muncul dari akidahnya ini. Ya, meskipun nanti bisa jadi dari segi pemikiran-pemikiran cabang itu kelihatan sama, ya, kelihatan sama atau mirip. Hanya saja karena dasar dari kemunculannya itu, ya, basisnya itu berbeda, maka tetap hadroh itu disebut sebagai hadroh yang berbeda satu dengan yang lain. Ya. Yang kedua dari segi miqyasul a'malnya. Jadi kalau kita bicara tentang hadroh Islam, miqyasul a'malnya itu adalah al-halal wal haram, ya, halal dan haram. Jadi itu patokan seorang Muslim itu begitu. Ya. Jadi apa yang baik bagi seorang Muslim, ya perkara yang halal, ya perkara yang halal inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa perkara yang buruk bagi seorang Muslim adalah perkara yang haram, ya, dan perkara yang haram inilah merupakan perkara yang harus kita tinggalkan, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kalau kita bicara hadroh ya gharbiyah, yaitu asasnya itu adalah naf'iyah, ya. Asasnya itu adalah kemanfaatan belaka. Ya, ini yang kemudian sangat-sangat membedakan antara peradaban Islam dan peradaban Barat. Ya. Maka ukuran peradaban Barat, ukuran peradaban Islam itu apa? Ya, patokannya miqyasul a'malnya apa? Ya halal dan haram. Ya, jadi tidak melihat apakah itu bermanfaat atau tidak. Bukan itu yang jadi dasarnya. Ya. Mabok misalkan, ya kalau ditanya ada nggak manfaat dari mabok itu, dari minuman khamr, ya ada. Ya di Barat minuman khamr itu katanya itu untuk membuat badan jadi panas, ya gitu, atau itu minuman untuk pertemuan-pertemuan gitu ya, bahkan pertemuan-pertemuan keluarga itu ya disertai dengan minum khamr gitu ya, minum bir misalkan ya, untuk mengakrabkan, ya ada dari segi manfaatnya. Tapi kalau Islam sudah melarang misalkan, itu merupakan perkara yang diharamkan, ya, maka meskipun ada manfaatnya, ya tetap itu tidak boleh diambil oleh seorang mukmin, ya, tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin. Gitu. Sama halnya misalkan dengan pelacuran. Kalau pelacuran itu ditanya ada nggak manfaatnya? Ya kalau dari segi cara pandang peradaban kapitalisme ya ada, kan gitu. Dia memberikan kemanfaatan bagi orang, ya bagaimana orang itu ingin menyalurkan hawa nafsunya, ya seksualnya sebutlah begitu, ya tanpa mau diikat oleh ikatan pernikahan, kan gitu, tidak mau repot istilahnya, ya yang penting tersalurkan hawa nafsunya. Maka pelacuran itu dari segi atau cara pandang ideologi Barat, ya itu bermanfaat gitu, bernilai ekonomis begitu ya, bernilai ekonomis. Maka mereka kan kemudian ya membuat aturan ya tentang pelacuran ini, ya membuat aturan-aturan tertentu. Ya, kalau dalam Islam, ya kalau yang disebut dengan zina itu haram, ya maka meski ada manfaatnya itu tertolak ya untuk dilakukan. Ya, ini yang sangat membedakan antara miqyasul a'mal Islam dan hadroh Barat, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang membedakan hadroh Islam dan Barat, ya, dari segi makna sa'adah, ya. Makna kebahagiaan ini juga sangat berbeda. Jadi kalau makna sa'adah fil Islam, ya, apa makna sa'adah dalam Islam itu? Ya, nailu ridwanillahi ta'ala.
yaitu meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bittiba'i awamirillah wastinabi nawahi, dengan cara mengikuti seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah makna kebahagiaan. Jadi yang disebut dengan mafhum sa'adah atau makna sa'adah fil Islam itu bagaimana mendapatkan keriduan Allah. Dan bagaimana cara agar kita mendapatkan ridha Allah? Ya, dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita untuk ya mengikuti mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin Allah itu ridho kepada kita kalau kita tidak menjalankan perintahnya. Tidak mungkin juga Allah ridho kepada kita kalau kita melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara makna sa'adah fil hadaratil gharbiyah ya dari peradaban barat itu adalah yang paling penting bagi mereka itu adalah apa yang memuaskan ya, memuaskan yang sifatnya fisik ya, pemuasan fisik ya, itulah yang disebut dengan bahagia gitu ya. Kalau mereka punya harta yang banyak ya itulah yang disebut bahagia ya. Rumah yang besar itulah yang disebut bahagia ya. Bisa bergonta-ganti pasangan ya itulah yang disebut dengan bahagia. Jadi kenikmatan yang sifatnya fisik. Mereka tidak peduli ya bagaimana cara mendapatkan harta-harta itu semua. Bagaimana cara mendapatkan kekuasaan, tidak peduli mereka. Ya. Halal dan haram tidak ada dalam hitungan-hitungan mereka gitu ya. Bagaimana untuk mendapatkan harta, kekayaan, ya tidak peduli halal dan haram. Maka apapun ya bisa mereka lakukan, kan gitu. Nah, itulah yang membedakan antara hadharah Islam dan Barat. Jadi hadharah Islam ini dari segi asasnya sudah berbeda dengan Barat, dari segi miqyasul amalnya sudah berbeda, dari makna kebahagiaannya sudah berbeda. Ini sangat penting yang dijelaskan dalam buku ini, memahami perbedaan antara hadharah Islam dan Barat. Ya. Nah, berikutnya dalam buku ini juga dijelaskan ya bagaimana kita mensikapi hadharah dan madaniyah ini. Yang pertama, kaum muslimin wajib mengambil hadharah Islam secara totalitas. Itu prinsip yang pertama. Karena hadharah itu merupakan cara pandang hidup tertentu. Maka kita harus mengambil hadharah Islam itu secara totalitas. Sebaliknya haram mengambil hadharah di luar Islam. Ya. Tidak boleh kita mengambil pemikiran sekuler misalkan, pemikiran demokrasi misalkan, atau pemikiran liberalisme misalkan, karena itu merupakan hadharah Barat. Ya. Sementara kaum muslimin, yang kedua kaum muslimin boleh ya mengambil madaniyah yang bersifat umum, itu boleh. Ya, sains dan teknologi, meskipun dari Barat itu boleh, karena sains dan teknologi itu sebenarnya tidak bisa diklaim oleh peradaban manapun. Ya, yang namanya sains dan teknologi itu adalah peradaban yang umum, gitu ya. Setiap peradaban itu memberikan sumbangan ya terhadap perkembangan sains dan teknologi. Jadi Barat itu tidak bisa juga mengatakan ya mengklaim bahwa ketinggian sains dan teknologi mereka sekarang ini semata-mata karena mereka. Tidak bisa. Karena Islam juga memberikan sumbangan yang besar. Ketika peradaban Islam berkuasa, memberikan sumbangan yang besar. Dasar-dasar kedokteran misalkan itu dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim ya di masa kekhilafahan. Ya, dasar-dasar matematika misalkan, ilmuwan-ilmuwan muslim itu memberikan peran yang penting. Ya, ada Al-Khwarizmi kan begitu. Demikian juga sampai pesawat ya, itu juga ilmuwan-ilmuwan Islam itu memberikan sumbangan. Nah, karena itu yang namanya sains dan teknologi itu tidak bisa diklaim oleh satu peradaban manapun. Dia sifatnya umum. Ya. Sama halnya dengan umat Islam, tidak bisa juga mengklaim ya sains dan teknologi itu hanya milik umat Islam, tidak bisa juga. Ya, karena sekali lagi setiap peradaban itu memberikan sumbangan.
Ya, tentu peradaban mana yang paling memberikan sumbangan terhadap sains dan teknologi adalah peradaban yang berkuasa, kan itu pasti itu. Ya, ketika peradaban Islam yang berkuasa, ya al-hadarah, ya hadarah Islam yang berkuasa, maka yang paling banyak memberikan sumbangan sains dan teknologi itu ya pemikir-pemikir Islam. Ya. Karena dalam perspektif peradaban Islam, ya negara itu ya harus memberikan jalan ya kepada rakyatnya untuk mengembangkan sains dan teknologi, bahkan merupakan kewajiban negara ya untuk menjamin pendidikan yang bebas bayaran ya dengan kualitas yang tinggi, kan gitu. Itu kewajiban negara. Negara juga ya punya kewajiban memberikan iklim keilmuan ya, sehingga keilmuan itu bisa berkembang. Ya, baik itu menyiapkan fasilitasnya, dananya dan sebagainya. Maka tidak heran kalau kita lihat di masa kekhilafahan Islam itu demikian banyak penemuan sains dan teknologi ya yang itu tidak bisa dilepaskan dari peran negara. Nah, ketika negara dalam Islam itu mundur, bahkan kemudian dibubarkan oleh Kamal Atatürk ya pada tahun 1924, nah disitulah mulai sains dan teknologi di dunia Islam juga bukan mulai sebenarnya semakin mundur ya. Sebenarnya kemunduran itu sudah terjadi ya sejak walaupun saat itu masih ada khilafah ya, karena di masa akhir-akhir khilafah itu memang ada terjadi kemunduran berpikir di tengah-tengah umat Islam ya, seperti itu. Nah, jadi ketinggian sains dan teknologi itu tergantung kepada siapa yang paling banyak menyumbangkan sains dan teknologi, itu memang sangat tergantung ya peradaban mana yang berkuasa. Kalau sekarang Baratlah yang banyak ya menemukan sains dan teknologi ya itu wajar ya, karena peradaban Baratlah yang sekarang berkuasa ya, meskipun dari segi keadilannya, peruntukannya, nah itu perkara yang berbeda ya. Itu nanti akan sangat dipengaruhi oleh hadorohnya gitu ya. Nah, ini prinsip yang penting ya. Jadi kaum muslimin tidak dibolehkan mengambil madaniyah yang sifatnya khusus ya, misalkan patung, salib, itu tidak boleh. Walaupun itu sifatnya fisik. Tapi sains dan teknologi itu boleh ya. Bahkan ada kewajiban ya yang hukumnya itu fardhu kifayah ya bagi umat Islam itu untuk mengembangkan sains dan teknologi. Ya, misalkan kalau kita bicara perintah berperang ya, perintah berperang itu kan ya di samping perintah berperang ya jihad fisabilillah, kutiba alaikumul qital ya, diwajibkan atas kalian perang ya. Namun ada perintah juga yaitu mempersiapkan ya dengan kekuatan yang seimbang ya, sehingga membuat musuh-musuh Allah itu menjadi gentar ya. Maka di situ kan tuntutannya itu ya kita harus menyiapkan persenjataan ya yang bisa membuat musuh-musuh Allah itu menjadi gentar, kan gitu. Kalau dulu itu ya yang membuat musuh-musuh dalam perang itu ketakutan itu kalau mereka melihat kuda-kudanya itu banyak, ya, itu menunjukkan pasukannya juga banyak. Kalau kuda-kudanya banyak, ya, kalau dalam perang itu dilihat banyak kuda-kuda yang ditambat misalkan ya, yang itu berarti pasukannya besar, gitu ya. Nah, kalau sekarang kan bukan tidak bisa mengandalkan kuda, gitu ya. Sekarang kita harus menguasai nuklir, kan gitu. Nah, maka umat Islam harus terdorong untuk menguasai persenjataan nuklir misalkan. Demikian juga kan negara nanti bertanggung jawab untuk meriayah ya. Bagaimana mengurus rakyatnya ini dengan baik. Yang mengurus rakyat dengan baik itu di samping ada aturan-aturan yang mengatur masyarakat, tentu juga membutuhkan sains dan teknologi misalkan. Kalau kita bicara ibadah haji misalkan, di samping ada pengaturan tentang ibadah haji, ya bagaimana ya ibadah haji itu bisa lebih mudah ya. Bukan berarti kita harus naik onta lagi gitu ya untuk atau jalan kaki ke Mekah ya. Kalau ada pesawat, sudah ada pesawat ya, bahkan pesawatnya itu harus
pelayanan itu harus ditingkatkan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Bahwa kemudian ya kita tidak boleh mengambil hadroh ya selain Islam ya. Karena ya hanya Islam inilah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina 'indallahil Islam ya. Bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Hanyalah Islam, dan ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ikhbarun minallahi ta'ala bi annahu la dina 'indahu yaqbaluhu min ahadin siwal Islam. Jadi tidak ada agama ya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya kecuali Islam ya. Jadi Islam itu telah membatasi ya bahwa agama sisi Allah adalah Islam. Nah, demikian juga ya kita tidak boleh mengikuti ya yang selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Ya, jadi barang siapa yang mencari-cari selain Islam maka tidak diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin ya. Maka nanti dia di akhirat itu dalam keadaan merugi ya. Jadi dalam penjelasan ulama itu ya fi hadil ayati mukhbiran mengabarkan kepada kita bin hisarid dinil mutaqabbali indahu fil Islam. Jadi ya agama yang sisi Allah yang diterima oleh Allah itu hanyalah Islam ya. Demikian juga ada perintah untuk ya masuk ke dalam Islam ini secara kafah ya. Secara totalitas sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 208 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan ya innahu lakum aduwwun mubin. Ya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah ya kamu itu menuruti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Maka menarik sekali kalau kita lihat penjelasan para ulama terkait dengan ayat ini. Jadi ini sesungguhnya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang yang mukmin dan bagi orang-orang yang membenarkan Rasulullah ayat khuzu bi jami'i ural Islam wa syara'ihi, agar kemudian mengambil seluruh ikatan Islam dan syariatnya gitu ya. Jadi mengambil seluruh ikatan Islam dan syariatnya. Jadi kita diperintahkan untuk mengambil seluruh ikatan Islam dan syariatnya, baik itu akidah, syariah, semuanya harus totalitas kita ambil. Kemudian beramal ya wal amal bi jami'i awamirihi wa tarki jami'i zawajirihi mastata'u min dzalik. Maka kita harus juga beramal menjalankan ya seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah semaksimal mungkin ya. Semaksimal mungkin gitu. Jadi perintah untuk masuk Islam secara kafah itu ya dukhul fi silmi kafah itu artinya apa? Kita diperintahkan untuk mengambil Islam, seluruh ikatan Islam, bijami urul Islam wa syara'i, dan seluruh syariatnya, dan beramal ya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dasar ya kenapa kita wajib mengambil ya hadroh Islam dan tidak boleh mengambil hadroh yang lain. Menarik juga kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh para ulama ya terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 30 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan apa yang disebut dengan diabaikan itu apa gitu ya. Yang itu masuk dalam perkara yang diabaikan.
Ya, jelas yang pertama itu adalah tarku ilmihi wa hifzihi. Ini jadi meninggalkan mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ya, ini termasuk apa yang disebut dengan hujronihi, ya min hujronihi, mengabaikan Al-Quran itu. Ya, kemudian tidak mengimani dan membenarkan Al-Quran, ya, itu termasuk hujran. Kemudian wa tarku tadabburihi wa tafahumihi, ya, meninggalkan tadabbur dan tafahum, bagaimana ya merenungi ayat-ayat Allah, ya, kemudian memahami ayat-ayat Allah, tidak melakukan itu. Nah, itu termasuk dalam mengabaikan Al-Quran itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kemudian wa tarkul amali bihi, ya, wa imtisali awamirihi wastinabi zawajirihi min hujrani. Jadi meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah, ya, sebaliknya itu melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini termasuk dalam perkara mengabaikan Al-Qur'an. Jadi yang disebut mengabaikan Al-Qur'an, ya, kalau umat Islam itu tidak mengamalkan isi Al-Qur'an, ya, mengamalkan bahkan melanggar, ya, apa yang dilarang oleh Al-Qur'an, itu termasuk mengabaikan. Berikutnya disebut wal udulu anhu ila ghairi, dan berpaling kepada selain Al-Qur'an, ya, berupa syi'rin au qaulin au ghinain au lahwin au kalamin au tariqatin, ya. Di sini ada berupa syair, ya, syair-syair atau perkataan-perkataan, permainan-permainan, ya, au tariqatin atau tariqah, ya, metode, ya, ma'khudatin min ghairi, yang diambil selain dari Al-Qur'an, ya. Nah, ini termasuk hal yang mengabaikan Al-Qur'an. Ini semua menegaskan pada kita terkait dengan hadharah, karena ini merupakan, ya, tidak bisa dilepaskan dari cara pandang hidup tertentu, ya, itu tidak boleh diambil selain pada Islam, ya, hanya Islam yang boleh diambil. Nah, kemudian dijelaskan juga dalam buku ini, ya, kita sampai jam 9 ininya, setelah itu kita jawab, ya. Bagaimana kalau ada kesamaan, ya, seperti ada kesamaan peradaban, ya. Di sini disebutkan kalaupun kelihatan sepertinya ada kesamaan, tapi karena asas berpikirnya, ya, landasan di mana pemikiran itu muncul itu berbeda, maka tetap peradaban itu tidak bisa disebut sebagai peradaban yang sama, ya. Jadi bisa jadi misalkan Barat mengadopsi, ya, syariat Islam tertentu, misalkan mereka mungkin pusing gitu, ya, menghadapi banyaknya pembunuhan, kemudian mereka mengadopsi hukuman mati misalkan, sebagaimana dalam Islam, ya. Tapi kalau dasar yang diambil, ya, mengambil hukuman mati dalam Islam itu adalah naf'iyah, ya, sekedar kemanfaatan, ya, itu tentu berbeda dengan peradaban Islam. Nah, sementara seorang Muslim misalkan, ya, yang mendasarinya, yang mendorongnya itu adalah akidah Islam sebagai dasar. Jadi kalaupun ada kemiripan, tidak bisa dikatakan kemudian peradabannya itu sama, ya, hadharahnya itu sama. Misalkan dalam demokrasi, misalkan dalam beberapa hal kan sepertinya sama. Dalam demokrasi ada pemilihan pemimpin, ya, kepala negara. Dalam Islam juga ada pemilihan pemimpin atau kepala negara yang itu berdasarkan pilihan rakyat, ya. Kesannya sama, ya, tapi bukan berarti sama peradaban Islam dan peradaban Barat, ya. Kenapa? Karena dasarnya berbeda. Kalau dalam sistem politik Barat, dasarnya itu adalah sistem itu demokrasi, dasarnya itu adalah sekularisme. Kalau dalam Islam, ya, dasarnya itu adalah akidah Islam, ya. Jadi tetap berbeda kalaupun ada kelihatan persamaannya. Demikian juga kalau seorang Muslim, ya, dia mengambil sepertinya, ya, syariat Islam, tapi dia Muslim, hanya saja dia mendasarinya itu bukan kepada akidah Islam, ya, itu tidak bisa disebut juga, ya, dia mendapatkan pahala karena dasar dari pengambilannya itu bukan dasar akidah Islam, gitu, ya, tapi kapitalisme misalkan, naf'iyah misalkan.
Ya, jadi seperti itu. Jadi prinsipnya itu dalam Islam itu bukan asas manfaat. Jadi ketika seorang Muslim, ya ketika dia mengambil hukum itu bukan karena oh ini manfaat buat saya atau manfaat pada saat sekarang ini, bukan. Tapi ketika kalau seorang Muslim itu berhukum, dia harus berhukum pada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam buku ini juga nanti dijelaskan dua konsepsi agama, ya. Dua konsepsi agama, pertama adalah agama yang lahir dari suatu peradaban, ya, karena dia memiliki konsepsi yang menyeluruh, ya, seperti agama Islam ini. Ya, ini agama yang sifatnya ideologis, mabda'i, gitu ya. Tapi ada juga agama yang tidak melahirkan peradaban, ya. Karena memang agamanya itu tidak mengatur seluruh aspek kehidupan, ya, seperti agama Buddha, agama Nasrani, dia tidak melahirkan peradaban, gitu ya. Itu dua jenis agama yang dijelaskan dalam buku ini. Nah, peradaban kapitalisme itu sesungguhnya tidak berasal dari agama Nasrani, sekalipun peradaban itu muncul dari negeri yang mayoritas dihuni oleh orang-orang beragama Nasrani. Jadi dialog atau benturan, ya, atau kemitraan antara Islam dan Nasrani ini berbeda dengan dialog atau benturan antara peradaban Islam dan kapitalisme. Ini akan dipelajari. Nah, catatan pentingnya apa dalam buku ini? Jadi disebutkan perbedaan antara berbagai peradaban merupakan fakta yang tidak mungkin dibantah. Ya, maka yang perlu kita bahas nanti adalah perbedaan antara peradaban Islam dengan peradaban lain, khususnya peradaban Barat. Ya, hal-hal yang muncul akibat perbedaan tersebut, ya, seperti dialog antar peradaban, ya, benturan peradaban, ya, kemungkinan. Kemudian pertanyaan, mungkinkah ada satu peradaban universal? Ya, apa yang dimaksud dengan dialog antar agama? Ya, ini nanti akan dibahas dalam buku ini. Ya, jadi buku ini awalnya ini membahas tentang konsepsi, ya, konsepsi peradaban. Baik, tepat jam 9, ya, kita insya Allah ada waktu untuk tanya jawab, ya. Jadi bab awal ini memang membatasi pada definisi, ya, hadoroh dan madaniyah, seperti itu. Terima kasih, silakan dilanjutkan. Ya, alhamdulillah, sangat menarik pembahasan di awal ini terkait dengan takrif, ya, terkait dengan pendefinisian dari hadarah terkait dengan peradaban. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan apa yang baru saja kita dengarkan dan kita saksikan dari Ustaz Farid berkaitan dengan pembahasan bab pertama ini, jika ada yang ingin bertanya, ada hal yang ingin diperjelas atau yang memang masih ada yang belum begitu jelas tadi, bisa bertanya, ya, mekanisme bertanya seperti yang biasa kita lakukan melalui kolom chat, kemudian bisa melalui raise hand langsung bertanya kepada Ustaz Farid. Ya, sembari menunggu dari Bapak Ibu bertanya, sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi dulu, Ustaz. Kenapa saya bilang konfirmasi? Ya, karena memang ini sangat menarik berkaitan dengan hadarah dan ideologi. Ya, jadi seakan-akan antara hadarah itu tercakup di dalamnya ideologi. Nah, ya. Karena kalau kita berkaca pada kurun sebelumnya, kita kenal ada peradaban Romawi atau ada peradaban Persia. Lantas tidak ada istilah lantas
terkait dengan hal itu kita tidak mengenal istilah ideologi di Romawi. Kita tidak mengenal istilah ideologi Persia. Nah, ini kok bisa begitu dia? Padahal belakangan kita menganggap kapitalisme itu satu pandangan khusus, satu pandangan hidup khusus, kita masukkan dia dalam sebuah peradaban. Memang tadi sudah disebutkan ada beberapa contoh peradaban kuno yang di dalam kitab ini tidak dimasukkan. Nah, ini gimana penjelasan bahwa antara peradaban dengan ideologi kalau kita berkaca dengan peradaban Romawi dan Persia? Ya, dalam kitab ini sebenarnya dijelaskan, ya sudah dijelaskan. Jadi dari segi peradaban itu, ya peradaban itu ada yang disebut dengan diniyah ilahiyah, ya. Jadi peradaban yang sifatnya ilahiyah, ya. Dia bersumber dari agama yang ilahiyah, ya. Yang kedua, ada yang sifatnya itu wad'iyah, basyariyah, ya. Jadi peradaban itu muncul dari pikiran, ya, pikiran manusia. Nah, itu dua jenis peradaban, ya. Nah, kemudian peradaban ilahiyah ini, ya, itu lahir dari satu akidah, ya, dari satu akidah, dasar ideologi yang sifatnya mabda. Nah, itu hanya ada pada peradaban Islam, ya, karena hanya peradaban Islamlah yang berasal dari ideologi, ya, mabda Islam, gitu ya. Nah, bagaimana dengan agama-agama yang lain, ya? Tadi sudah disebutkan, ya, agama-agama yang lain itu tidak bisa masuk dalam kategori peradaban, ya, diniyah ilahiyah ini. Ya, kenapa? Karena dia sesungguhnya bukan berasal dari akidah atau ideologi tertentu seperti Islam, gitu ya. Misalkan peradaban Barat, ya, peradaban Barat, ya, peradaban Barat itu kan mayoritas orang-orang Barat itu beragama Nasrani, ya, tapi tidak bisa disebut peradaban Barat itu sebagai peradaban Nasrani, ya, tetap peradabannya itu disebut peradaban kapitalisme, karena peradaban Barat itu muncul dari akidah sekularisme itu, begitu. Jadi bukan muncul dari agamanya, ya. Itu yang disebut dengan peradaban istilahnya tadi itu diniyah ilahiyah, ya. Nah, demikian juga yang kedua, peradaban buatan manusia. Nah, kalau kita bicara peradaban buatan manusia itu ada yang muncul dari ideologi tertentu, mabda tertentu, yaitu sekularisme, ya, sosialisme misalkan, ya. Jadi dia memang buatan manusia dan muncul dari mabda tertentu, ideologi tertentu. Nah, muncullah peradaban kapitalisme Barat, ya. Dia berasal dari ideologi tertentu, yaitu kapitalisme yang dasarnya itu adalah sekuler, kan gitu. Atau ketika Soviet masih berkuasa, ya, negara-negara komunis masih berkuasa, ada yang disebut dengan peradaban komunisme, ya, itu muncul juga dari akidah tertentu, yaitu akidah kapitalisme, ya, akidah komunisme yang asasnya itu adalah materialisme, kan gitu. Nah, yang kedua disebutkan juga, ya, ada peradaban buatan manusia yang itu tidak muncul dari ideologi. Nah, itu yang tadi menjawab pertanyaan tadi, ya. Dia tidak muncul dari ideologi. Ya, misalkan peradaban Sinto, peradaban Yunani, Babilonia, Mesir kuno, ya. Jadi peradaban tersebut itu sekedar sekumpulan konsep yang disepakati oleh satu atau beberapa bangsa. Ya, ada memang yang begitu. Maka ada disebut peradaban Mesir kuno, gitu ya, peradaban Sinto, Yunani, Babilonia dan sebagainya. Nah, jadi itu untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi tidak semua yang namanya hadharah itu lahir dari akidah atau dari ideologi, tidak semua. Ya, ada yang pertama dia jadi pembagiannya itu hadharah itu nanti ada dua, ada hadharah
yang diniyah ilahiyah, ya ini berdasarkan ideologi mabda, ya ini hanya ada pada Islam, ya karena Islam inilah agama yang sifatnya ideologi, ya. Tapi ada juga peradaban yang dibuat oleh manusia. Peradaban dibuat oleh manusia itu nanti ada dua, gitu ya. Ada yang dasarnya ideologi seperti peradaban kapitalisme dan peradaban komunisme, ada juga yang tidak, nah, gitu ya. Ada yang tidak seperti peradaban Sinto, Yunani, Babilonia, Mesir kuno dan sebagainya. Ya. Kira-kira itu jawabannya. Ya. Ya. Ini berkaitan dengan penjelasan Ustaz juga yang tadi, di mana Samuel Huntington itu mengatakan peradaban itu dipecah ya atau dibagi beliau berdasarkan kepada agama. Nah, tadi juga Ustaz mengatakan bahwa ataupun di dalam kitab ini juga mengatakan bahwa Nasrani itu agama tapi tidak memiliki akidah seperti itu. Nah, sehingga dia nggak masuk dalam peradaban. Maksud akidah di sini kalau kita lihat Nasrani kalau dibilang nggak punya iman, nggak punya akidah, nggak mungkin. Mungkin marah mereka karena iman mereka atau akidah mereka dalam pengertian yang akidah mana ini mungkin ya. Dalam kalau kita memahami apakah akidah yang seperti kita bahas di dalam kitab yang lain, apakah kitab akidah rasional kah atau akidah fitriyah kah, yang mana ini Pak? Seperti itu arahnya. Jadi kalau kita lihat buku ini sesungguhnya mengkritik juga konsepsi peradaban Samuel Huntington, ya. Karena Samuel Huntington itu kan membagi peradaban itu termasuk peradaban yang didasarkan agama. Tapi masalahnya kan ini menjadi sulit menjelaskan, ada yang peradabannya sama tapi agamanya itu macam-macam. Gitu kan? Ya, misalkan Jepang itu ya kapitalis gitu, tapi agamanya itu bukan Nasrani gitu ya. Itu bagaimana menjawab itu? India itu agamanya Hindu, tapi dia kapitalis juga gitu ya. Nah, jadi ketika Huntington membagi peradaban itu berdasarkan agama, itu yang kemudian menjadi tidak menjawab ya, sulit menjelaskan ya keberadaan misalkan peradaban kapitalisme yang diadopsi oleh Jepang, peradaban kapitalisme yang diadopsi oleh India misalkan ya, termasuk peradaban kapitalisme yang muncul yang mungkin juga diadopsi oleh di negeri-negeri Islam kan gitu. Padahal penduduknya itu beragama Islam, tapi dia kapitalis gitu. Nah, jadi karena itu dijelaskan dalam buku ini ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, tidak perlu kita ulangi lagi ya. Jadi peradaban itu ketika terkait dengan agama gitu ya. Ada agama yang dia itu memang merupakan agama yang didasarkan pada ideologi, sederhananya begitu. Ya, dia bisa sebagai ideologi ya, agama yang bisa sebagai ideologi, agama yang sifatnya mabda'i ya. Apa yang disebut agama yang dasarnya itu mabda'i itu dia memiliki fikrah, dia memiliki pemikiran dan dia juga memiliki thariqah ya untuk menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan manusia. Nah, ini yang disebut agama yang sifatnya itu ideologis gitu ya. Jadi dia bukan hanya membahas masalah-masalah yang sifatnya spiritual gitu ya. Nah, ini yang membedakan dengan agama Buddha, agama Nasrani. Kalau agama Buddha dan agama Nasrani kan agama yang bukan mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi dia tidak didasarkan pada satu akidah. Yang disebut akidah di sini itu yang dimaksud itu adalah mabda ya, ideologi gitu ya. Karena pengertian ideologi itu ya dia itu adalah akidah yang sifatnya akidah akliyah, dalam pengertian akidah yang muncul dari proses berpikir ya. Nah, dan dia juga memiliki thariqah gitu ya, metode apa untuk memecahkan persoalan-persoalan manusia ya, mu'alijatul limasyakilil insan. Bukan hanya itu, dia juga memiliki penjelasan ya bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Nah, itu hanya ada di agama Islam yang sifatnya itu ideologis atau mabda'i tadi. Karena itu Islam ini adalah agama yang sifatnya memang ideologis gitu. Ya.
Karena Islam itu dia memiliki dasar, yaitu yang disebut dengan akidah, dan dia juga memiliki syariah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Ini yang membedakan dengan agama Nasrani, agama Buddha, gitu. Nah, karena itu kalau kita lihat, kalau Islam itu benar-benar diterapkan, dia nggak akan bisa dicangkokkan pada ideologi lain, nggak akan bisa. Dia nggak akan bisa dicangkokkan pada ideologi kapitalisme, karena akan berbenturan itu. Kalau Islam itu benar-benar diterapkan secara kafah, karena Islam itu memiliki aturan kehidupan yang menyeluruh. Nah, berbeda dengan agama Nasrani atau agama Buddha, ini bisa dicangkokkan di sistem ideologi kapitalis, ya. Jepang, ya, meskipun dia Shinto misalkan, tapi ideologinya kapitalis, gitu ya. Apalagi India, meskipun dia Hindu, mayoritas ya Hindu, jumlah penduduk Muslim juga banyak ya. 200 juta kalau saya tidak salah itu ya, dari 1 miliar gitu kan, 1 miliar gitu. Tapi India itu secara umum dia negara yang berbasis kapitalisme yang didasarkan pada sekularisme kan begitu. Jadi seperti itu, Ustaz ya. Alhamdulillah, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan, kita sambung pertanyaan baru ya, Ustaz ya. Ya. Dari Ibu Hasna Johan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan aplikasi media sosial seperti TikTok atau Reels yang sekarang lagi tren? Nah, ini gimana Ustaz pemanfaatannya? Nah, apakah ditinggalkan? Padahal ini juga aplikasinya bisa dalam rangka penyebaran konten-konten dakwah. Nah, ini gimana Ustaz penempatannya, pemanfaatannya? Dari segi medianya itu ya, medianya itu kan TikTok, kemudian Facebook, Twitter, itu kan sebatas medianya ya, alatnya gitu ya. Itu kalau saya cenderung melihat itu sebagai sebuah madaniyah yang merupakan hasil ya pengembangan sains dan teknologi lah begitu ya. Nah, jadi kan orang itu mikir keras juga membuat aplikasi Facebook itu ya, sehingga orang bisa terjalin satu dengan yang lain. Twitter juga begitu. Itu namanya aplikasi sebagai alat ya. TikTok juga saya lihat seperti itu ya. Itu sebatas alat ya. Nah, apa yang kemudian jadi pertanyaannya, boleh nggak kita main TikTok, main Facebook, main Twitter? Ya boleh gitu ya. Hanya saja yang harus kita perhatikan itu untuk apa kita menggunakan alat-alat tadi ya. Kalau kita main Facebook untuk menyebarkan pemikiran yang keliru, misalkan kita mendukung LGBT misalkan lewat Facebook, ya lewat TikTok kita mendukung penghinaan terhadap ulama misalkan, ya tentu itu tidak boleh. Tapi kalau lewat TikTok, lewat Facebook, lewat Twitter ya, itu kemudian kita bisa berdakwah lewat sana, ya tentu tidak masalah ya. Jadi dari segi alatnya itu sebenarnya tidak masalah ya. Hanya saja memang ya karena peradaban yang mendominasi itu adalah peradaban kapitalisme ya. Dan memang harus kita akui ya, aplikasi-aplikasi itu kan bukan ditemukan oleh sebutlah peradaban Islam ya, memang mundur saat sekarang ini kan, karena tidak lagi memiliki institusi negaranya kan gitu. Maka aplikasi tersebut memang ya bisa dimanfaatkan untuk dakwah kita, tapi hati-hati juga karena rentan juga dengan materi-materi yang lain ya. Misalkan kita buka Facebook ya, di Facebook itu juga banyak macam-macam juga isinya kan gitu. Nah, disitulah memang tantangan dari umat Islam ya. Maka kalau kita bicara tentang sosial media, apa yang harus kita lakukan? 2 hal ya. Pertama, sebarkan ide yang benar, kemudian masif penyebarannya. Nah, itu baru bisa menguasai media ya. Idenya harus benar dan masif. Ya, kalau kita nggak masif, ya pertama kalau idenya nggak benar, ya tentu nggak ada pengaruhnya gitu ya. Yang kedua tidak masif, idenya benar, tapi penyebarannya tidak masif, ya, tidak viral, tidak apa, ya maka ide tersebut juga akan sulit ya mengalahkan ide-ide yang sedang viral dan digemari, ya.
Maka seperti yang tafsir yang tadi dijelaskan, ya, sesuatu yang batil itu meskipun sifat yang batil itu pasti lenyap, ya, hanya saja lenyapnya kebatilan itu kalau dihadap-hadapkan dengan kebenaran, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, Facebook itu ya harus dibanjiri dengan ide-ide Islam, gitu ya. TikTok itu harus dibanjiri dengan ide-ide Islam yang benar, gitu ya. Ya, meskipun mereka tentu punya ini juga ya, punya filter juga, punya cara juga, gitu ya. Misalkan setahu saya itu di Facebook ya, Facebook itu kan termasuk pendukung LGBT ya. Jadi kalau siapapun yang menulis LGBT, apalagi mengkritiknya, itu biasanya dikasih peringatan. Bahkan beberapa itu dibekukan kan gitu sampai berapa saat ya. Ya, karena mereka pasti istilahnya itu ini punya kami, dimanfaatkan seenaknya, gitulah kira-kira ya. Jadi ini tantangan bagi umat Islam ke depan ya. Pangkal itu sebenarnya bagaimana umat Islam ini memiliki payungnya, ya, payung peradaban ini kan harus punya payung politik, ya. Payung politiknya apa ya? Institusi negaranya itu penting, karena peradaban tanpa negara itu ya sangat sulit, ya, bahkan mustahil, ya, peradaban tanpa negara. Peradaban kapitalisme itu kuat, ya, karena memang ada negara-negara kapitalis, ya. Peradaban komunis itu pernah berjaya, ya, karena ada negara-negara komunis yang mengembannya, ya. Peradaban Islam juga pernah berjaya, ya, karena ada negara yang didasarkan Islam, ya. Itulah yang menjadi payungnya, gitu. Nah, karena itu, ya, untuk menghadapi fenomena TikTok kan atau Facebook ini, bagaimana supaya kita mendominasi, ya, kita punya tanggung jawab juga untuk membangun negara yang bisa berpengaruh secara global, ya, kira-kira gitu, ya. Alhamdulillah. Jadi salah satu sarana yang kita buat ini juga bagian dari percepatan informasi ini tersebar, ya. Ya, bagaimana kita tidak hanya menyebar ini melalui Facebook, seperti yang saya sampaikan tadi, beritanya harus benar. Berarti kalau menyebarkan yang hoax, hati-hati. Bukan hanya di dunia dihisab, tapi nanti di akhirat juga ditanya sama Allah. Iya. Kemudian dia harus dimasifkan kalau ini seperti pembahasan kita, sehingga secara tidak langsung kita mensiarkan apa yang menjadi fikrah kita di tengah masyarakat. Jadi jangan berhenti ke kita, kalau bisa ya tersebar, apakah menggunakan Twitter, Facebook, ataupun YouTube, dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah. Terakhir ini Ustaz, kembali, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya ingin mengkonfirmasi ini, satu pertanyaan, mungkin ini kalau tidak ada lagi kita tutup. Peristiwa yang pernah dilakukan. Ada Ustadz, saya mau tanya. Ya Bu, bentar Bu ya. Tadi Bu Asna Johan ya, pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustadz, jadi memanfaatkannya lebih berhati-hati. Kalau memang fokusnya ke dakwah, konten-konten yang sifatnya dakwah yang harus disebarkan. Yang ingin saya konfirmasi Ustadz terkait dengan kebijakan Umar Ustadz. Pada masa ia memerintah, ada satu contoh pengarsipan yang dia ambil. Nah, karena kita bahas tadi antara hadarah dengan modernnya, pengarsipan yang dilakukan oleh Umar, mencontoh Romawi, itu dalam konteks hadarah atau madaniyah, atau sudah masuk keduanya? Ya, itu sifatnya administratif saja, gitu ya. Administratif itu kan terkait dengan teknis, gitu ya. Ya, kalau terkait dengan teknis, ya kita boleh memanfaatkannya, ya. Kan ada teknik pembukuan, misalkan teknik perpustakaan, gitu ya, menyusun bagaimana perpustakaan itu supaya rapi, itu kan sifatnya teknis saja, gitu ya. Jadi dalam perkara-perkara yang sifatnya idariyah, ya, administratif, ya itu boleh kita kemudian menggunakannya, ya. Nah, jadi seperti itu. Yang digunakan oleh Umar misalnya sistem penggajian, ya. Sistem penggajian itu kan sifatnya teknis saja. Bagaimana supaya sistem penggajian itu bisa lebih rapi, bisa lebih teratur, gitu ya. Sama seperti sekarang kalau kita di kantor misalkan, ya,
untuk merapihkan administrasi kita menggunakan apa itu program Excel ya misalkan ya, Excel ya benar ya. Excel itu kan lebih mudah, lebih gampang. Nah, ya hal-hal seperti itu boleh. Karena itu sifatnya teknis administratif saja. Jadi dia bukan terkait dengan ideologi atau pemikiran tertentu ya. Ini bisa kita bedakan misalkan dengan demokrasi misalkan. Demokrasi itu bukan persoalan teknis saja. Ya, meskipun ada persoalan teknis dalam demokrasi ya. Tapi ada persoalan yang lebih besar dari demokrasi ini, yaitu apa? Pertama masalah kedaulatan kan gitu, kedaulatan di tangan rakyat. Nah, ini yang kemudian berbeda dengan Islam. Nah, itu bukan lagi persoalan teknis itu kedaulatan. Tapi kalau kita bicara bagaimana cara rakyat untuk bisa memilih pemimpin, nah kan ada perkara teknisnya gitu ya, bisa langsung datang ke kotak suara ya, atau bisa nanti online kan gitu ya, gimana lah teknologinya ya, dia nggak harus ke kotak suara, dia tinggal pegang handphone, sudah datanya sudah jelas, dia tinggal tekan ya, masuk ke datanya, itu kan teknis saja. Nah, itu sifat teknis seperti itu boleh ya, tapi ide dasarnya itu misalkan syarat pemimpin seperti apa ya, ini tentu berbeda antara syarat pemimpin Islam dengan syarat pemimpin dalam demokrasi ya, sistem politiknya seperti apa, itu bukan lagi persoalan teknis ya. Nah, jadi intinya administratif itu boleh kita gunakan sebagaimana Umar radhiyallahu an itu memanfaatkan sistem administratif Romawi ya untuk mempermudah ya, saya kira begitu. Alhamdulillah. Tadi dari Ibu Linda ya, masih bergabung? Iya. Ya. Iya, masih. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan nih Ustadz, dari tadi nulis tapi nggak ketulis ya, pertanyaannya. Ya, ya, ini Ustadz kan judul bukunya Keniscayaan Benturan Peradaban, gitu ya Ustadz. Nah, kita beberapa kali diskusi dengan tokoh kita, dosen HI gitu ya. Jadi ketika kita membahas tentang benturan peradaban, ada pemikiran di beliau bahwa apakah, walaupun beliau bertanya juga ke kita, apakah benturan peradaban itu suatu hal yang fitrah gitu ya, atau memang harus dibenturkan. Tadi saya tertarik dengan kalimat Ustadz Farid yang ya harus dihadap-hadapkan antara kebatilan gitu ya dengan kebenaran gitu. Nah, beliau mencontohkan misalnya bagaimana ketika di Perang Dingin gitu ya, kapitalisme akhirnya memenangkan gitu ya, memenangkan perang dingin dan akhirnya sosialis komunis itu runtuh. Terus juga ketika kita mencontohkan, membawakan bagaimana juga di Perang Dunia Pertama ketika keruntuhan Daulah Utsmani gitu. Nah, dan kita juga selalu menyampaikan ke beliau bahwa hari ini dengan demokrasi yang kemarin buku yang cukup viral, demokrasi sedais itu ya segala macamnya. Nah, dan kita membongkarkan kebobrokan kapitalisme. Nah, akhirnya di beliau itu ada mengambil, ya kalau begitu kita tunggu saja gitu ya. Toh peradaban kapitalisme ini juga akan runtuh dengan sendirinya gitu. Nah, apa yang harus misalnya ya saya sampaikan untuk menyampaikan bahwa ya selain bahwa ada amal solih buat kita, ada kewajiban kita untuk menyampaikan Islam, itu satu. Yang kedua, memungkinkankah peradaban kapitalisme ini yang hari ini Amerika Serikat gitu ya, AS sebagai negara satu-satunya negara adidaya gitu ya, tapi kan tadi ya bahwa kapitalisme ini diadopsi oleh negara-negara di Barat gitu ya, dan Inggris itu sebetulnya pernah menjadi negara adidaya. Memungkinkah ini bergilir gitu loh Ustadz ke misalnya Amerika Serikat, terus dia melemah, terus bergilirnya itu kembali lagi ke Inggris atau ke Perancis. Nah, ini gimana kalau menurut saran Ustadz, apa yang harus kami sampaikan ke beliau? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benturan peradaban itu ya memang suatu keniscayaan
ya. Karena itu judul bukunya kan seperti itu. Kenapa keniscayaan? Pertama, sifat hak dan batil itu kan pasti bertentangan, ya. Dan itu pasti ada di dunia ini. Ada yang hak, ada yang batil, ada yang jahat, ada yang baik, itu pasti. Ya, kita tidak bisa menolak ya kenyataan seperti itu. Di masyarakat kita juga, masyarakat kita saja ya, itu pasti ada orang-orang yang menyerukan kebaikan, ada juga yang menyerukan kebatilan. Jadi dari segi pertarungan hak dan batil itu pasti ada, ya. Yang kedua, bisa kita lihat dari segi karakter ideologi itu sendiri, ya. Karakter ideologi misalkan antara kapitalis dan Islam misalkan, ya, dihadap-hadapkan begitu. Ini kan karakter ideologi itu kan ada yang disebut dengan nasrul mabda, ya. Dia kan akan menyebarluaskan mabdanya ke seluruh penjuru dunia. Jadi baik kapitalisme atau baik Islam, ya itu akan menyebarluaskan mabdanya, ya, ideologinya. Nah, sementara basisnya kan berbeda, ya. Kapitalisme itu dasarnya adalah sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Miqyasul a'malnya itu adalah naf'iyah, sementara Islam basisnya itu adalah akidah Islam, miqyasul a'malnya itu halal dan haram, ya. Jadi dari segi karakter ideologi yang dia akan menyebarluaskan ke seluruh penjuru dunia itu pasti berbenturan, gitu ya, pasti berbenturan, ya. Ditambah lagi kalau kita bicara tentang dalam diri manusia itu kan ada yang namanya gharizatul baqa, ya. Gharizatul baqa ini juga akan mendorong manusia itu, ya, tidak puas, ya, dengan apa yang dia miliki, harta yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki, tidak mendorong tidak puas, ya. Jadi dari segi karakter ideologi, dari karakter diri manusia, ya akan cenderung, ya, terjadi pertarungan, ya, bahkan keniscayaan, ya, terjadi pertarungan antara hak dan batil itu. Nah, persoalannya kemudian adalah kita berada di pihak mana, ya. Ini mungkin pertanyaan pentingnya kan, apakah kita berada di pihak yang hak atau di pihak yang batil. Nah, ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang kita lakukan ketika kita berhadapan dengan kebatilan? Nah, ini yang perlu mungkin kita sampaikan, ya, kepada tokoh-tokoh yang kita temui, ya. Kalau seorang muslim itu mendapatkan kebatilan, kezoliman, tentu dia tidak boleh diam. Dia ada tanggung jawab untuk menghentikan kebatilan itu. Dia punya tanggung jawab untuk menyebarluaskan perkara yang hak itu. Jadi itu dari segi fitrah manusia, dari segi hak dan batil itu tetap akan ada, ya. Demikian juga dari karakter ideologi, ya, ada setiap ideologi itu kan yang ada nasrul mabda ilal alam itu pasti ada, gitu ya. Kemudian apakah kita menunggu kehancuran Amerika, ya? Pertama, sesungguhnya Amerika ini kan memang sudah bermasalah, ideologi kapitalisme ini memang sudah bermasalah. Tapi kan mereka tidak tinggal diam, gitu ya. Mereka selalu berusaha untuk mempertahankan ideologi mereka, ya. Meskipun harus tambal sulam misalkan, ya. Karena itu kita tentu tidak boleh sekedar menunggu, ya, ideologi Amerika ini akan hancur, gitu ya, akan diam, ya, karena bagaimanapun Barat itu, ya, akan tetap berupaya untuk memperpanjang nyawanya, gitu ya, meskipun harus tambal sulam, gitu ya, pasti seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kemudian peradaban Barat itu, ya, bisa kemudian benar-benar sebutlah hancur kalau dihadap-hadapkan dengan peradaban yang benar, gitu ya, itu peradaban Islam. Jadi selama belum ada peradaban yang berhadapan-hadapan dengan peradaban Barat, meskipun peradaban Barat ini lemah, ya, selemah-lemahnya mereka akan tetap mendominasi, gitu, karena tidak ada yang mengimbanginya. Seperti Amerika sekarang punya banyak masalah, ya, tapi tetap mereka mendominasi kan dari segi kelemahannya itu, karena tidak ada peradaban yang mengimbanginya, itu peradaban Islam. Nah, dan yang kedua mungkin saja seperti yang tadi Ibu jelaskan, ya,
bisa jadi ya peradaban Barat ini tetap bertahan. Yang bergilir itu hanya aktornya ya atau negara utamanya ya. Mungkin Inggris naik gitu ya menjadi negara utama kembali seperti dulu, atau Cina ya, sangat mungkin kan Cina itu kemudian naik ya, meskipun Cina masih berpegang pada komunismenya ya, misalkan sangat mungkin kan Cina mengatakan udahlah kita murni kapitalis sajalah ya, bisa jadi seperti itu. Jadi politiknya juga kapitalis, ekonominya juga kapitalis, itu sangat mungkin. Kemudian Cina muncul sebagai kekuatan baru yang mengimbangi Amerika, ya benar, tapi itu tetap kapitalisme ya. Nah, tentu kita tidak ingin dunia ke depan itu hanya yang terjadi itu adalah pergiliran ya, pergiliran negara utamanya, tapi sistemnya itu tetap, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, disitulah pentingnya kita menghadirkan peradaban yang berbeda ya, sama sekali berbeda dengan peradaban Barat ya, karena peradaban yang hak inilah ya yang akan bisa menggeser ya peradaban Barat itu ya. Saya kira gitu ya. Alhamdulillah. Afwan, ini udah lewat 4 menit. Masya Allah. Ya, jadi hanya aktornya saja yang berganti, ya itu tergantung kekuatan potensi negaranya masing-masing ya. Begitu Ibu ya, Bu Linda, yang tadi barusan dijelaskan oleh Ustaz Farid. Ibu Lindanya masih bergabung ya? Ya, mohon maaf kalau nggak respon Ibu. Pertanyaan tadi menjadi akhir penutup kajian kita malam hari ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi, yang telah bergabung pada kajian malam hari ini. Ya, insya Allah kita akan lanjut kembali kajian ini 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat, kemudian diberikan kelapangan, kemudian juga keistiqomahan paling penting. Dan seperti yang tadi disampaikan, dalam perkara aplikasi, ini penting bagi kita untuk menjadi bagian berkontribusi tepatnya tersebar ya, sakofah Islam, fikroh Islam, sehingga terjadi percepatan penyadaran di tengah muslim, sehingga peradaban Islam yang kita cita-citakan bisa kembali juga dalam waktu yang tidak lama lagi, insya Allah. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Farid Wasfi yang telah bersedia menyiapkan waktu untuk kajian malam hari ini. Kita sudahi kajian ini, Ustaz ya. Alhamdulillah. Kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum, mohon maaf kalau untuk yang terlambat tadi bisa nanti lihat rekamannya di channel YouTube Siang Malam, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika